sebetulnya ketika kita menolak rezeki, yang membuat seret itu sebenarnya bukan menolaknya, tapi perasaan kita waktu menolak itu adalah merasa tidak layak. Nah, perasaan ini nanti ke bawah kemana-mana, ya akan membuat akhirnya rezeki juga tidak mungkin bisa datang, karena kan kelayakan kita ini yang jadi masalah kita, Mas Hendra. Jadi lebih ke situnya. Tapi saya punya trik gimana caranya kita itu supaya menolak rezeki, tapi justru rezekinya malah ngejar. Menolak rezeki, ya, tapi rezekinya malah justru semakin mengejar. Mengundang rezeki. Ya. Gitu ini adalah rumusnya para cowok-cowok pemain, Mas ya. Jangan menolak rezeki. Nanti kalau kamu menolak rezeki, itu tuh biasanya nanti rezekimu jadi seret gitu. Nah, berdasarkan ilmu vibrasi dan banyak hal yang sudah Mas Arief pelajari, kira-kira bagaimana dengan statement itu, Mas Arief? Iya, saya juga dulu waktu kecil udah diedukasi gitu, teman-teman Mas Hendra. Jadi kalau misalkan ditawari makan gitulah, lagi lebaran gitu, ayo makan gitu loh, mak sampun sudah kenyang gitu loh, jangan nolak rezeki, nanti rezekimu seret gitu loh. Itu sejak kecil. Nah, sehingga itu jadi sebuah kebenaran sampai pada satu titik. Ya, saya tidak katakan itu salah ya. Ternyata saya melihat kebenaran yang lain gitu loh. Jadi sebetulnya kita kasih contoh sederhana saja bahwa apakah betul semua rezeki datang tuh harus diterima. Karena itu nanti mengkonfirmasi apakah penolakan itu dibutuhkan. Misalkan Mas Habib ya, tiba-tiba ada duit 100 miliar masuk ke rekening Anda terima atau Anda kembalikan? Terima ya. Gimana kalau itu money laundry, pencucian uang, dan Anda keseret di situ? Nangkep nggak maksudnya? Jadi karena ya walaupun transaksi di atas 1M pasti sudah di bank ini udah ribet banget kan, anggap tiba-tiba masuk 100M. Kalau orang yang punya keyakinan bahwa rezeki itu nggak boleh ditolak, ya udah disimpan punya saya. Tapi karena dia takut mau lapor ke bank nanti kan jadi ditolak gitu loh. Nah, tapi kalau dari pendekatan kehati-hatian, berarti kan menolak rezeki pun itu kita perlukan. Contohnya dalam kasus tadi, kalau nggak nanti Anda akan keseret. Ternyata uang itu dari Google, dari kasusnya Madinah, misalnya, contohnya gitu. Itu kan kita jadi ke bawah-bawah. Nah, itu contoh salah satu bahwa kita menolak rezeki itu juga diperlukan kadang untuk kehati-hatian. Tapi yang dimaksud dalam keseharian kan misalnya contohnya ada orang nawari Mas Hendra pekerjaan. Kira-kira ditolak atau tidak? Padahal Mas Hendra itu waktunya istirahat. Kalau Mas Hendra ditolak atau diterima? Ditolak ya? Kenapa nggak takut rezekinya nanti seret? Kalau aku nggak takut, ya memang nggak takut aja. Karena kita bisa pakai logika lain loh. Kalau aku terima kerjaan, padahal ini waktu untuk anak istriku, lalu aku ambil kerjaan ini karena takut rezekiku nanti seret. Kan kita punya logika lain. Berarti gara-gara saya ambil kerjaan ini, saya mengambil hak anak dan istri saya untuk bersama saya, dan mereka kesel, bikin rezeki saya seret. Jadi kan bingung antara milih rezeki seret karena nolak rezeki, atau rezeki seret karena tidak memberikan waktu ke anak istri. Nah, jadi di situ kita sudah membatalkan sebuah statement bahwa menolak rezeki itu akan menyempitkan rezeki. Tidak begitu juga Mas cara berpikirnya. Tapi yang perlu kita sadari adalah kalau nolak rezeki itu karena kita merasa bahwa kita itu apa ya Mas ya, nggak mampu, nangkap nggak? Jadi kadang banyak orang yang ketika ada satu kesempatan dia tuh selalu underestimate terhadap dirinya. Nah, kayaknya aku belum siap, Padahal sebetulnya yang saya tahu, setiap kita itu ada kesempatan, itu tanda kita tuh sebenarnya udah siap. Oh gitu ya Mas ya? Iya. Sempat kejadian kayak gitu. Iya. Ada beberapa narasumber gitu. Aduh Mas, siap Mas. Aku senang sekali diundang Ngaji Roso Mas. Iya. Terus kemudian H-1, Mas. Sorry Mas, setelah aku pikir-pikir, aku kayaknya merasa belum siap deh Mas. Iya. Nah itu mungkin contohnya ya. Loh Mas, beberapa saya tes. Kalian siap nggak di wawancara Mas Hendra di Ngaji Roso? Hendra, pertanyaannya ngeri. Serius, aku kayaknya belum siap loh. Nah, sebetulnya ketika kita menolak rezeki, yang membuat seret itu sebenarnya bukan menolaknya, tapi perasaan kita waktu menolak itu adalah merasa tidak layak. Nah, perasaan ini nanti ke bawah kemana-mana, ya akan membuat akhirnya rezeki juga tidak mungkin bisa datang, karena kan kelayakan kita ini yang jadi masalah kita, Mas Hendra. Jadi lebih ke situnya. Tapi saya punya trik gimana caranya kita itu supaya menolak rezeki, tapi justru rezekinya malah ngejar. Menolak rezeki, ya, tapi rezekinya malah justru semakin mengejar. Mengundang rezeki. Ya. Ini adalah rumusnya para
cowok pemain mas ya. Cocok pemain itu. Iya, pemain hati. Jadi cowok yang pintar memainkan hati wanita itu tidak gampangan. Jadi hari ini misalkan ngopi dong sama lu, gue pengen ngopi sama lu gitu loh. Kalau orang yang selalu diambil itu kan dia akan mudah banget, ini gampang gitu. Tapi kadang diambil, kadang enggak, kadang diambil, kadang enggak. Itu menciptakan acak, ketidakpastian. Nah, yang menarik adalah kenapa orang kecanduan judi online, Mas? Karena ketidakpastian itu. Ada adrenalin tertentu, ada hormon tertentu yang ini kayaknya dapet nih, kok enggak ya? Nah, ketidakpastian itu menciptakan kecanduan. Makanya jadi kadang kita dekat, kadang jauh, kadang tarik ulur dengan pasti. Itu adalah cara membuat justru wanita itu mengejar gitu loh. Ini contohnya mas ya. Nah sekarang kalau kita bicara tentang rezeki ya. Jadi ketika kita menolak rezeki itu tidak boleh dengan perasaan arogan, tapi dengan perasaan saya ingin berbagi untuk orang lain mas. Contoh gini. Kalau misalkan Mas Hendra itu punya cuci mobil 18.000 per cuci mobil ya. Kemudian ini kan sudah banyak banget orang yang mau nyuci mobil ke Mas Hendra kan ya. Lalu Mas Hendra naikkan jadi 25.000. Otomatis kan Mas Hendra nolak yang ini. Kira-kira Mas Hendra rezekinya jadi seret nggak? Enggak lah. Kenapa? Kan justru kalau misalkan Mas Hendra itu pakai harga yang lebih rendah, justru banyak rezeki yang lebih masuk karena banyak orang lebih mampu bayar 18.000 dibandingkan 25.000. Kalau worth it. Kalau misalnya dengan 25.000 itu justru worth it dengan apa? Pelayanan yang di atas rata-rata gimana? Oh, oke. Berarti kan Mas Hendra itu menawarkan hal yang lebih baik daripada yang 18.000 ini kan. Nah, saya punya sudut pandang gimana caranya kita menolak rezeki ya tanpa kita akhirnya menciptakan rezeki seret mas. Jadi gini, dengan kita menaikkan 25.000 kita berpikir bahwa kalau saya rezekinya kalau harga ini saya naikkan, maka saya tidak mengambil hak orang-orang yang pantas di 18.000. Nangkep nggak? Jadi bayangkan kalau ngundang Arif RH itu cukup dengan 500.000. Maka saya akan melibas orang-orang yang lagi merintis sebagai seorang pembicara, mas. Iya. Tapi dengan Arif RH itu mahal, maka saya tidak melibas hak mereka gitu loh. Paham. Nangkep nggak, mas? Jadi kita dengan state seperti itu akhirnya merasa bahwa dengan kita menolak rezeki, kita memberi kesempatan orang lain dapat pekerjaan. Ini agak susah ya untuk dikosakatakan, tapi saya tidak mengambil pekerjaan itu karena itu bagiannya orang lain yang mungkin masih memulai. Nah, dengan state seperti itu, maka kita justru malah akan dinaikkan kelasnya ke sini, mas. Gitu. Bisa nggak dikasih contoh konkret yang real dialami oleh Mas Arif saat misalnya menolak undangan korporat dan lain sebagainya gitu? Contoh gini, mas ya. Jadi saya itu dulu sehari dibayar dulu banget ya, jadi buka-bukaan ya. Dulu banget itu 10 juta per 8 jam dulu. Nah, ketika saya naikkan menjadi 20 juta per 8 jam, otomatis kan yang ini tertolak, mas. Oke ya. Nah, yang terjadi kan mereka mencoba untuk, mas, ditawarlah untuk turun ke sini kan. Nah, saya menolak, saya bilang kalau nggak mau segini ya udah. Akhirnya ini beberapa job, mas, belasan job batal gara-gara ini. Nah, tapi karena saya kekeh di sini, ya, saya itu akhirnya dikabari oleh teman-teman saya, Rick, ada beberapa job katanya sudah nanya ke kamu, tapi karena kamu itu tarifnya lebih tinggi, akhirnya rezekinya ke aku. Makasih ya. Nah, orang-orang yang dapat limpahan job dari saya gara-gara saya tolak, itu akhirnya semoga kamu rezekinya tambah banyak. Nah, jadi ketika saya nolak, lalu orang dapat rezeki gara-gara saya, itu malah saya dapat doa baik dari orang-orang yang dapat itu, mas. Nah, kalau kita melakukan penolakan dengan cara seperti itu, maka justru malah bukannya membuat rezeki seret, tapi penolakan kita itu membuat kita pada batas cukup dan kita tidak justru membuka rezeki yang lebih gede lagi gitu. Ini berlaku untuk pasangan juga kali ya? Ya berlaku sih, tapi aku arahnya udah tahu ini. Nah gini,
yang menarik gini Mas ya, ketika seseorang sudah menikah, itu kan otomatis sebetulnya dia punya alasan untuk menolak wanita toh. Nah yang menarik, yang nyebelin adalah yang terjadi pada diri saya, justru banyak wanita mendekat itu setelah saya menikah dibandingkan sebelumnya. Kan asem tenan ya. Kenapa? Karena kita justru menolak itu jadi punya nilai. Beda dengan kita waktu masih single, mungkin apa-apa mau, akhirnya tidak punya nilai tertentu gitu. Tapi kalau sudut pandangnya Mas Syarif, mencintai suami atau istri orang itu salah nggak? Saya meyakini bahwa kadang kita tuh tidak sadar bahwa kita tiba-tiba langsung suka sama seseorang. Saya juga tidak bisa melarang orang menyukai saya. Jadi di DM juga ada Mas gitu loh. Mas, oh Mas Syarif mirip banget dengan mantan saya, sorry ya kalau saya punya perasaan suka. Ya nggak apa-apa, iya, nggak masalah. Tapi ketika misalkan mereka mencoba untuk melakukan sesuatu untuk mendapatkan saya, nah di situ muncul masalahnya. Kalau pada tingkatan perasaan nggak apa-apa. Karena toh perasaan cinta itu susah ya Mas, tiba-tiba loh kok aku ternyata seneng ya sama dia ya, susah gitu ya. Itu bukan wilayah kita gitu ibaratnya. Iya, ya. bukan wilayah kita. Tapi yang jadi masalah kadang kan ketika kita disukai orang, loh kok aku juga jadi suka. Nah ini nih yang jadi repot adalah gini Mas Habib, ada orang yang dia itu gini, kalau saya lupa, ada orang yang mudah banget jatuh cinta. Jadi dia akan mencintai orang ketika dia dicintai. Ada yang begitu. Nah ini yang kayak gini nih, ya aku nggak mau ikut campur ya. Tapi intinya adalah orang menyukai kita atau kita menyukai seseorang itu tidak salah. Tapi kalau kita berusaha untuk mendapatkan orang itu, sementara kita sudah punya pasangan atau orang itu udah punya pasangan, itu jadi problem gitu loh. Kembali lagi soal menolak rezeki, tapi justru dikejar-kejar rezeki. Jadi poinnya adalah state of mind-nya adalah memberikan kebermanfaatan ke orang lain. Betul. Gitu ya. Nah ini kan berlanjut Mas, saya sampai ke angka 35, ya kan? Nah ini juga ketika saya kukuh di angka ini, orang-orang yang datang sebelumnya dengan angka ini akhirnya dapat bagian. Iya. Bahkan saya itu tidak sungkan untuk merekomendasikan Mas. Jadi saya bilang, mohon maaf untuk budget segitu saya sudah nggak bisa. Saya berikan ke teman saya. Dia langsung WA, Rif, kamu tadi ngerekomen saya. Iya, besar loh ini untuk ukuran saya. Ya nggak apa-apa, ambil aja. Nah, saya kan berarti ngasih duit teman saya itu 25 juta. Itu kan sedekah Mas. Jadi kalau kita menolak rezeki dengan cara itu, maka yang terjadi adalah justru kita dikejar-kejar rezeki. Nah artinya kita barusan menemukan kebenaran lain bahwa menolak rezeki tidak selalu menyempitkan rezeki kita gitu. Iya.